Heho Pop Gengs! Sudah pertengahan November lagi nih, dan masih penghujan juga. Magernya minta ampun. Rangkuman peristiwa mingguan kali ini juga kususun dalam keadaan mager parah. Demi kamu yang semua juga sedang mager, sambil tidur-tiduran lah mendengarkanku mewartakan kabar-kabar hangat yang seliweran dalam sepekan ini. Kita mulai dari yang viral di beranda media sosial. Yang heboh adalah unggahan dari akun Pevu di TikTok, memperlihatkan sebuah rumah yang sangat kumuh dari depan. Tapi saat pintu dibuka, penampakan interiornya wow, bikin kaget. Ternyata rumahnya itu berisi furniture yang lumayan bagus, dan lantai serta dinding yang sangat bersih. Meski ukurannya cukup kecil, berbahan material kayu, kerapihan ruangannya membuat kontras dengan tampakannya dari luar yang seperti gubuk. Ia tak lupa menampilkan bagaimana ia dan rekannya menyulap gubuk tersebut menjadi sangat nyaman untuk ditinggali. Mageran di rumah ini sepertinya menarik ya. Tapi kalau di musim penghujan, hati-hati aja. Mau mager di kamar, malah ikan-ikan datang mengerubungi seperti video yang viral ini. Ini semua karena banjir semalaman nih, mengubah kamar jadi kolam ikan. Tapi ada juga loh yang gak peduli dengan lembabnya sisa hujan di jalan dan di depan gereja pula. Seseorang menggunakan mukena terlihat sedang melakukan gerakan sholat dengan khusyunya. Baik identitas maupun motif aksi itu belum diketahui. Hanya saja udah jadi bahan gibahan warganet dan heboh di dunia maya. Setelah salam dari Binjai udah meredup, kini ada pohon pisang yang ditanam di tengah jalanan sebagai bentuk protesnya terhadap pemerintah Tasikmalaya yang gak kunjung memperbaiki rusaknya jalan Pagendingan Cisayong. Yang lagi viral juga nih, anggota DPR Deddy Mulyadi diprotes seorang mahasiswa saat beliau sedang membersihkan pasar bersama warga. Yuda, mahasiswa ini, menghampiri dan bertanya tentang dasar hukum seorang anggota DPR bersih-bersih di pasar. Dan Deddy membalasnya bahwa ia bersihkan pasar bukan sebagai anggota DPR tapi sebagai warga. Wah, bau-bau trending lagi nih si Kang Deddy. Gak apa-apalah, bersih-bersih mah urusan semua orang ya. Lagian si Yuda mah mending ikutan juga bersih-bersih. Sekaligus dikontenin, semua happy kan kalau kayak gitu. Terus sana dasar hukumnya kan kalau kita mencintai kebersihan harus ada dasar hukum. Terus apa? Yang sedang protes dan viral juga nih, seorang konsumen KFC di Palopo yang mengeluh burger yang ia pesan tidak sesuai dengan gambar di menunya. Cuman ada daging tanpa sayuran. Pihak KFC mengklarifikasi dengan mengatakan kekurangan bahan. Dan sebelum dikonfirmasi ke konsumennya, driver ojol langsung mengambil pesanan dan pergi. Konsumen itu heran dengan ketersediaan menu tapi bahan bakunya kurang. Ini sih bagus terjadi komunikasi meski masih salah paham. Daripada jambret ini yang cabut setelah melakukan aksinya, lalu sembunyi digorong-gorong karena takut ketahuan dan dihukum oleh warga. Sampai basah dan tubuh berwarna hitam oleh air gorong-gorong seperti itu. Maling lainnya gak kalah apes juga nih gengs. Saat selesai maling motor, pria ini kabur. Karena takut dan gak ada jalan lain, beliau pun nyebur ke sungai. Meski begitu, ia tetap berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak berwajib. Oke, meninggalkan para jambret itu, mari kita lihat apa yang lagi hangat di ranah sosial politik. Yang pertama adalah kabar hangat tentang suami pidanakan istri. Kisahnya dimulai ketika ibu muda dua anak ini, berinisial V, melaporkan suaminya yang menelantarkan anak dan istri. Sang suami berinisial CYC melaporkan balik V dengan tuduhan KDRT psikis dan pengusiran dari rumah. V pun berubah status nih menjadi tersangka dengan tuntutan 1 tahun. Video V sedang meratap dan protes atas tuntutan tersebut pun viral, membuat warganet ikutan geram. Bagaimana tidak, V yang berlinang air mata menggambarkan nasibnya yang ditelantarkan bersama 2 anaknya harus terancam penjara 1 tahun hanya karena memarahi suami yang pulang mabuk-mabukan.
Dengan semua kritikan, akhirnya 3 penyidik kepolisian pun dikabarkan telah dinonaktifkan karena adanya sejumlah pelanggaran dalam penanganan perkara. Kasus ini pun segera diambil alih oleh Kejagung, sekaligus melakukan pemeriksaan fungsional terhadap jaksa yang menangani perkara tersebut. Marah sedikit di penjara. Jadi saya punya 2 anak di rumah. Nah, satu lagi nih kasus menyoal rumah tangga. Lewat kanal Narasi Newsroom, terungkap bahwa wacana poligami saat ini sudah ada kelas-kelas mentor berbayar dan seminar-seminarnya. Hafidin, salah seorang pelaku poligami 4 istri, sekaligus mentoring poligami berbayar, berhasil diwawancarai pihak Narasi dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang akhirnya viral menuai kontroversi, seperti keharusan istri untuk taat pada suami apapun yang terjadi. Ia juga mengatakan untuk tidak perlu marah kepada suami saat mendapat reaksi yang tidak baik, agar mendapatkan pahala dari Tuhan. Dan bahkan, ia mengaku pernah menceraikan istrinya yang telah menopause. Belum lagi salam pembukanya kepada Mbak Narasi seperti berbau prospek gitu. Waalaikumsalam gak tuh? Kiai tapi plesetkan salam gitu ya. Dan ditutup dengan kalimat alasan beberapa orang memilih berpoligami karena libidonya kuat tapi takut berzina. Di kolom komentar bahkan bertengger komentar dari Prilly Latukonsina yang protes atas banyak pernyataan kiai ini. Di lain tempat, seorang suami kedapatan selingkuh dengan perempuan lain. Videonya viral di dunia maya dan setelah itu beredar video klarifikasinya mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah prank. Karena sebelumnya si istri juga melakukan prank yang sama. Ayolah, ginian dijadiin mainan dan konten. Gak ada gitu yang lebih berfaedah. Oke, meninggalkan isu rumah tangga yang kacau tadi, kita melihat produk baru Adidas yang bergambar wayang kulit. Mengatakan itu terinspirasi dari budaya Malaysia. Warganet Indonesia segera menyerang bersama-sama, bahkan klaim kalau itu salah. Wayang kulit itu berasal dari Indonesia. Adidas Singapura yang menggandeng beberapa seniman dari Asia Tenggara memang mengangkat budaya dari negara-negara ASEAN. Untuk kasus wayang kulit, mereka telah meminta maaf dan telah mengubah caption videonya dengan penjelasan bahwa wayang kulit itu berasal dari Indonesia. Nah, di NTT dari unggahan yang viral memperlihatkan aksi giring patung beramai-ramai oleh beberapa warga. Yang diketahui adalah patung Pak Presiden kita. Saling bekerja sama menggunakan peti kayu yang ditarik bersamaan, patung seberat 600 kg ini diarak ke puncak Gunung Sunu. Daripada patungnya, yang keren sih sebenarnya gotong royong warganya ya. Padahal, mereka ini harus mendaki setinggi 500-600 meter di atas permukaan laut. Patung ini sendiri adalah inisiatif dari warga Sunu dengan dana dari kantong pribadi mereka sendiri loh. Baik, berpindah ke dunia industri hiburan, kita akan melihat apa lagi sih yang trending selain pernikahan Ria Ricis. Pertama adalah kasus yang dialami mantan VJ MTV kesayangan kita Nirina Zubir, yang ibunya kena tipu sama mantan asisten rumah tangganya di tahun 2017. Rugi sebanyak 17 miliar rupiah, dan Nirina baru mengetahuinya padahal sang ibu udah meninggal tahun 2019 lalu. Nirina mengatakan bahwa semula ibunya mengira kehilangan surat-surat tanah. Dipercayakan untuk mengurusi semuanya, ART-nya malah menukarnya atas nama pribadi. Wow! Namun yang viral nih adalah aksi walkout Nirina dari studio TV One. Diundang untuk melakukan wawancara dan harusnya berhadapan dengan pihak BPN untuk menjelaskan kasus perampasan tanah yang dihadapinya. Malah harus dihadapkan dengan pengacara baru ART-nya tanpa sepengetahuannya. Merasa sia-sia mengorbankan waktunya untuk menjelaskan semuanya secara detail, ia pun segera melakukan protes dan meminta TV One untuk meminta maaf kepadanya. Segera aja, Remote TV, salah satu media yang fokus memantau aktivitas permediaan arus utama, memberikan pandangan kritisnya lewat Twitter, bahwa bisa saja TV One sedang melakukan praktik both sideism, alias keseimbangan palsu dalam dunia jurnalistik.
Oke, meninggalkan Irina yang harus berhadapan dengan kekeliruan media, aku mau kasih tahu nih, bahwa ada beberapa film yang akan rilis. Film Indonesia kok. Yang pertama adalah Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Tayang 2 Desember 2021 mendatang, setelah berkeliling lebih dari 30 festival di beberapa negara. Bahkan, film ini didaulat sebagai pembuka Singapore International Film Festival pada 25 November 2021. Garin Nugroho juga dikabarkan akan membuat film Sepeda Presiden, film yang kabarnya menggambarkan kisah dan mimpi-mimpi anak Indonesia. Menariknya karena Ariel Tatum yang akan berperan di film ini. Lalu ada film Love of Fate yang dibintangi musisi dan aktor ganteng Pradipta Wicaksono bersanding dengan Feby Rastanti. Mereka akan memainkan peran sepasang kekasih dalam genre drama. Oke, sekarang kita melihat kabar dari dunia olahraga dan game. Pertama adalah kabar dari Ronaldo yang tertangkap kamera sedang meluapkan kemarahannya kepada pelatih Portugal. Kejadian ini tepat saat Portugal disalip Serbia di klasemen grup A. Saat pemain Serbia menyalami bintang MU ini, Santos datang dari belakang ingin menyalaminya. Dan yang terjadi adalah Ronaldo seperti berteriak mengatakan sesuatu sambil mengangkat tangan dengan mimik yang kesal. Diakhiri dengan tolak pinggang di tengah lapangan. Apa yang terjadi ya? Ole juga harus dimarahin tuh, Bung. Di dunia MotoGP, setelah kabarnya kemarin Rossi akan pensiun dari dunia balap, akhirnya beneran ia gantung mesin setelah selesai menjalani balapan GP Valencia. Pensiunnya sang doktor berhasil menguasai tagar trending yang ada di timeline media sosial, mengalahkan trending topik #DejanOut yang kembali digaungkan oleh Sleman fans. Sementara di dunia game sendiri telah ada nominasi Game of the Year 2021, di mana beberapa game telah masuk dalam daftar nominasi. Diunggah di laman Game Informer. Adakah game favorit kamu yang masuk? Silahkan cek sendiri ya. Oke, sekian rangkuman kali ini. Sampai jumpa di rangkuman selanjutnya. Dan tetap semangat menjalani musim penghujan ini. Jangan lupa sediakan payung atau jas hujan kamu ya.